Dari Po Alpha kita banyak belajar bagaimana upaya kita untuk mencegah perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Salah satunya adalah dengan mengatur ulang pola makan dan sumber bahan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle-mu kali ini saya ingin sharing bagaimana mengatur pola makan dan sumber bahan makanan dan minuman agar dapat menghindari perkembangan sel kanker secara masif di dalam tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana cara mengatur pola makan dan sumber bahan makanan dan minuman penting untuk mencegah perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita. Sel kanker sama halnya dengan sel-sel lain yang ada di dalam tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi dan sumber energi untuk mempertahankan diri, bekerja, dan mungkin juga untuk mengembangkan diri. Bagi kita, suplai energi yang kita lakukan sehari-hari dalam makan dan minum kita adalah upaya kita untuk mempertahankan bagaimana kinerja sel di dalam tubuh. Salah satunya adalah kinerja sel kanker di dalam tubuh kita. Untuk itu memahami sumber energi dan pola konsumsi kita, makan dan minum untuk kepentingan kerja sel-sel di dalam tubuh adalah upaya kita untuk mempertahankan kesehatan. Demikian juga pada sel kanker. Menjaga dan mengatur pola konsumsi kita adalah upaya kita mencegah perkembangannya di dalam tubuh kita. Bila kita mampu mengidentifikasi sumber energi mana saja yang akan membuat sel kanker tidak berkembang bahkan mati, dengan demikian, kita mampu mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Namun banyak di antara kita tidak memahami sejatinya sel kanker di dalam tubuh kita berkembang dan mempertahankan diri dengan menggunakan sumber energi yang mana. Salah satunya adalah sumber energi yang berbasis karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Di dalam karbohidrat sederhana kita menemukan ada gula, madu, buah, dan beberapa jenis sayuran yang memang mengandungi gula. Kemudian ada karbohidrat kompleks atau karbohidrat esensial yang bisa berasal dari biji-bijian seperti beras dan gandum. Selain biji-bijian ada juga kacang-kacangan, terutama kacang-kacangan yang mengandung pati seperti jagung. Menghindari biji-bijian dan kacang-kacangan yang mengandungi karbohidrat adalah upaya kita untuk meminimalkan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita. Bahkan, beberapa makanan seperti singkong, umbi-umbian itu juga akan mengantarkan kepada suplai energi bagi sel kanker. Karena di dalam umbi-umbian terdapat gula yang sangat tinggi. Beberapa buah juga mengandungi gula, maka menghindari kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, dan beberapa jenis buah yang mengandung gula yang tinggi adalah upaya kita menekan agar sumber energi bagi perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita menjadi terhambat. Berdasarkan hasil riset bahwa gula adalah sumber energi utama untuk perkembangan dan pembelahan dari sel kanker. Untuk itu membatasi asupan gula di dalam tubuh yang berasal dari karbohidrat adalah upaya positif bagi kita untuk membentengi perkembangan dari sel kanker di dalam tubuh. Bahkan berdasarkan pengalaman beberapa kawan dan saya sendiri bahwa gula yang kita cegah, diet gula yang berasal dari berbagai macam sumber termasuk karbohidrat adalah upaya positif bagi kita untuk mencegah perkembangan sel kanker di dalam tubuh. Sumber energi utamanya adalah gula, maka sumber energi utama ini harus kita hindari untuk meminimalkan perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita.
Nah, beberapa hal berikut ini adalah acuan kita untuk meminimalkan terjadinya perkembangan sel kanker di dalam tubuh kita. Yang pertama, bila telah divonis oleh dokter, ikuti rule dan seluruh tahapan. Yang kedua, mulailah merubah gaya hidup, terutama dari pola makan. Di dalam makan mungkin kita perlu ada jeda makan. Dari saat sekarang, karena vonis sudah datang kepada kita, maka mulailah membuat jeda makan. Artinya ada jam di mana kita tidak makan. Umumnya dilakukan pada 16/8. Artinya ada waktu jeda makan, artinya tidak makan dalam waktu tertentu, yaitu 16 jam. Mulailah dari jam 8 malam hingga jam 12 siang keesokan harinya. Dan kita memiliki waktu makan atau jendela makan di 8. Saat jendela makan ini, fungsi autopagi atau self recovery cell di mana tubuh kita akan melakukan peremajaan terhadap sel-sel tubuh kita yang rusak, termasuk sel kanker yang berada di dalam tubuh kita. 3, pastikan kita istirahat yang cukup. Tidur malam 7-8 jam dengan suasana ke dalam kamar gelap dan sejuk. Kemudian yang berikutnya, lakukan aktivitas fisik. Upayakan melakukan olahraga seperti jalan kaki, jogging, renang dalam waktu yang konsisten minimal 30-60 menit per hari. Hindari gula, artinya kita memberikan ruang kematian bagi sel kanker di dalam tubuh kita. Mematuhi program dan seluruh tahapan yang disusun oleh dokter kita berarti kita berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan Lifestyle hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestylemu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.